Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kuliah kedua untuk mata kuliah Matematika Teknik, di mana mata kuliah ini ditawarkan pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Adapun sifat dari mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di program studi Teknik Elektro Universitas Siliwangi. Baik, kita masuk. Dalam pembahasan kali ini, kita akan coba membahas mengenai persamaan diferensial biasa bagian kedua, di mana materinya mengenai persamaan diferensial biasa dengan koefisien tetap. Baik, yang pertama di sini mengenai persamaan diferensial biasa dengan koefisien tetap. Sebelumnya kita coba ngulas ya sedikit mengenai proses pembentukan persamaan diferensial. Nah, di pertemuan sebelumnya mungkin dasar-dasar terkait dengan persamaan diferensial itu udah sempat dibahas ya sepintas di perkuliahan yang pertama. Oke, di sini dikatakan persamaan diferensial dibentuk berdasarkan permasalahan-permasalahan fisis. Nah, khususnya kalau misalkan kita di bidang teknik elektro, mungkin permasalahan-permasalahan terkait dengan persamaan diferensial ini biasanya mengenai respon rangkaian listrik ya di sini. Nah, selanjutnya di sini dikatakan secara matematis persamaan diferensial ini muncul jika konstanta-konstanta sembarangnya dieliminasi dari fungsi yang diberikan. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, misalkan tinjau Y sama dengan A sinus X ditambah B cosinus X, di mana A dan B adalah konstanta sembarang. Oke, maka penyelesaiannya, nah kalau kita lihat di sini, jika kita diferensiasikan, katakan yang ini, persamaan ini, kita diferensiasikan atau kita turunkan, maka akan diperoleh turunan pertamanya yaitu A cosinus X, di mana A cosinus ini merupakan turunan dari A sinus X, di mana sinus X kalau kita turunkan menjadi cosinus X ya, maka diperolehlah A cosinus X. Nah, begitupun yang kedua, B cosinus X, di mana kalau kita ketahui cosinus X ini, kalau kita turunkan akan menjadi minus sinus X gitu ya, seperti itu. Maka selanjutnya, kalau kita turunkan lagi, misalkan kita turunkan lagi kedua kalinya, turunkan sehingga cosinus X kita turunkan menjadi minus sinus X, dan minus sinus X kita turunkan menjadi minus cosinus X gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, nah di sini, maka bentuk minus A sinus X dikurangi B cosinus X ini akan sama dengan, bisa kita tulis seperti A sinus X ditambah B cosinus X gitu ya. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Sehingga kalau kita lihat, nah ini katakan ini Y-nya, maka bentuk ini akan sama dengan minus Y gitu ya. Nah, seperti ini. Sehingga bentuk persamaannya menjadi D kuadrat Y dx kuadrat atau turunan kedua dari Y ini akan sama dengan minus Y. Nah, karena kalau kita lihat di sini kan hanya tandanya saja yang berlawanan. Ini sinus kosinusnya A sinus X, B cosinus X-nya sama, cuma yang berbeda itu tandanya. Sehingga, nah setelah kita jadikan seperti ini, maka kita bisa pindah ruaskan. Maka akan diperoleh D kuadrat Y dx kuadrat ditambah Y sama dengan 0. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka persamaan ini merupakan sebuah persamaan diferensial orde yang kedua. Orde 2. Karena apa? Kita lihat pangkat tertinggi atau turunan tertingginya, yaitu D kuadrat Y dx kuadrat. Berarti dia merupakan persamaan diferensial orde kedua. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, misalkan tentukan sebuah persamaan diferensial dari fungsi Y sama dengan X ditambah A per X. Maka bentuk ini dapat kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Y sama dengan X plus AX pangkat minus 1 gitu ya. Seperti itu.
Nah, selanjutnya kalau kita diferensiasikan atau kita turunkan persamaan ini, turunkan satu kali, maka akan diperoleh menjadi 1 minus AX pangkat minus 2. Atau kita juga bisa ubah ke dalam bentuk 1 minus A per X kuadrat gitu ya. Nah, selanjutnya dari persamaan di atas, kita dapat menuliskannya ke dalam bentuk A per X sama dengan Y minus X gitu ya. Sehingga kalau kita ubah ke dalam bentuk ini menjadi A sama dengan X dikali Y minus X. Nah, mungkin ada yang ditanyakan misalkan dari persamaan di atas yang mana gitu ya. Nah, persamaan di atas yang mana? Kita lihat dari sini. Nah, dari sini. Sehingga kalau ini kan dipindah ruaskan menjadi A per X sama dengan ini pindah ruas gitu kan. Berarti Y minus X. Nah, selanjutnya tinggal ini pindah ruas menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa turunkan. Nah, turunkan dy dx-nya. Nah, kita lihat turunannya menjadi 1 minus X dikali Y minus X dibagi X kuadrat. Sama dengan, nah kalau kita lihat di sini, ini kan bisa coret-coret gitu kan, ini coret, sehingga hasilnya jadi 1 minus Y minus X dibagi X, seperti ini. Atau kita juga bisa ubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti apa? 1. Ini kan kalau misalkan kita lihat di sini per X gitu ya, berarti kan X per X dikurangi Y minus X per X gitu ya. Nah, sehingga nih samakan jadi X. Di sini berarti ini X minus Y. Nah, ini kan minus dengan minus jadi plus X gitu ya. Nah, seperti ini. Sehingga kita juga bisa sederhanakan menjadi bentuk 2X minus Y dibagi dengan X. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini akan menjadi bentuknya X dy dx sama dengan 2X minus Y. Dari mana? Ini kan sama dengan gini kan. Dy dx oke, sama dengan 2X minus Y per X gitu ya. Nah, ini pindah ruaskan ke sini, jadi akhirnya berbentuk X dy dx sama dengan 2X minus Y, seperti itu. Oke. Sehingga kalau kita lihat, maka persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial orde pertama. Karena kita lihat bentuk ini. Oke. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Tentukan sebuah persamaan diferensial dari fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Nah, jika kita diferensiasikan atau kita turunkan dari yang tadi ya, sama aja kayak yang tadi, yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita turunkan di sini, akan berbentuk 2AX ditambah B gitu ya. Nah, diturunkan terhadap X. Nah, selanjutnya yang ini kita turunkan satu kali lagi, sehingga akan diperoleh bentuk seperti ini. D kuadrat Y dx kuadrat sama dengan 2A. Di mana A-nya, kalau kita tanyakan A-nya berapa sih? A-nya ini sama dengan setengah D kuadrat Y dx kuadrat. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat di sini, ini kan turunan keduanya sama dengan 2A. Kalau kita substitusikan, masukkan ke dalam turunan yang pertama, nah yang ini, maka akan diperoleh hasilnya yang ini D kuadrat Y dx kuadrat dikalikan dengan X gitu ya, ditambah dengan B. Bentuknya seperti ini. Atau kita bisa ketahui B-nya ini sama dengan dy dx dikurangi X D kuadrat Y. Oke, ini sorry, salah. Ini bukan D pangkat 2Y ya, tapi D kuadrat Y-nya di bawah ya. Dibagi dengan dx kuadrat. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh nih, kita dapat A-nya berapa,
B-nya berapa gitu ya. Maka kita akan peroleh Y-nya ini, kita masukin A-nya ke persamaan-persamaan yang awal. Nah, A-nya, B-nya kita ganti. Sehingga akan diperoleh bentuk seperti ini. Silakan kalian coba orat-oret sendiri. Nah, maka setelah kita lihat bahwa persamaan ini merupakan persamaan diferensial orde kedua, gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya, jika kita lihat contoh 1, contoh 2, dan contoh 3 sebelumnya, maka kita dapat temukan atau kita peroleh, di mana Y sama dengan A sinus X dan B cosinus X ini akan diperoleh persamaan diferensial D kuadrat Y dx kuadrat ditambah Y sama dengan 0, di mana persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial orde kedua ya. Nah, begitupun untuk yang Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX akan menghasilkan Y sama dengan X dy dx dikurangi X kuadrat per 2 D kuadrat Y dx kuadrat, di mana ini juga merupakan persamaan diferensial orde kedua. Yang terakhir, Y sama dengan X ditambah A per X akan menghasilkan X dy dx sama dengan 2X minus Y, di mana ini merupakan persamaan diferensial orde yang pertama. Nah, selanjutnya, jika kita selidiki persamaan berikut, maka kita juga akan menemukan, nah kalau kita lihat di sini, kalau misalkan kita nemuin misalkan Y sama dengan AX eksponensial X, maka hasilnya, nah silakan kalian nanti dicek ya, benar nggak hasilnya seperti ini. Nah, di sini merupakan persamaan diferensial orde yang pertama. Begitupun yang ini. Misalkan kalau kita punya Y sama dengan A eksponensial minus 4X ditambah B eksponensial minus 6X, maka akan diperoleh persamaan diferensial seperti ini. Di mana persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial orde kedua. Nah, maka kalau kita lihat berdasarkan penjelasan tadi ya, yang barusan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi dengan n konstanta sembarang akan menghasilkan persamaan orde n. Nah, kita lihat misalkan yang ini tadi kan, nah yang orde kedua. Nah, kita lihat konstanta sembarangnya ada berapa? Ada 1, ada 2 gitu ya, A sama B. Berarti dia persamaan orde kedua. Nah, kalau kita lihat yang ini konstanta sebarangnya hanya ada 1, yang A-nya saja. Berarti dia merupakan persamaan diferensial orde kedua. Nah, sehingga kalau misalkan kita nyatakan tadi fungsi dengan n konstanta sembarang, maka sehingga suatu fungsi dengan 3 konstanta sembarang juga akan menghasilkan persamaan orde ketiga. Sehingga dengan demikian, misalkan kita punya persamaan diferensial X kuadrat dy dx ditambah Y sama dengan 1. Setelah kita turunkan, maka dari suatu fungsi tadi akan mempunyai satu konstanta sembarang. Yang selanjutnya, yang cosinus kuadrat X dy dx sama dengan 1 minus Y juga, kalau kita turunkan akan memiliki satu konstanta sembarang. Nah, kalau yang ini, D kuadrat Y dx kuadrat ditambah 4 dy dx ditambah Y sama dengan eksponensial 2x. Nah, ini kalau kita turunkan akan memperoleh dua konstanta sembarang, seperti itu. Nah, sehingga berdasarkan penjelasan tadi yang barusan, maka kita juga dapat menyimpulkan bahwa suatu persamaan diferensial orde ke n diturunkan dari suatu fungsi yang memiliki n konstanta sembarang. Selanjutnya, materi selanjutnya masih terkait dengan persamaan diferensial biasa dengan koefisien tetap, yaitu persamaan pelengkap. Nah, persamaan diferensial yaitu persamaan yang mempunyai satu atau lebih turunan dari sebuah fungsi yang tidak diketahui, di mana kita dapat menuliskannya dalam bentuk misalkan seperti ini, di mana K-nya ini melambangkan turunan Y ke K. Jadi misalkan Y pangkat dalam kurungnya 2 misalkan, berarti turunan kedua gitu ya terhadap X dan disebut sebagai persamaan diferensial biasa orde ke N. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita punya persamaan diferensial yang linier untuk orde kedua memiliki bentuk seperti ini. Y double aksen ditambah A1X, Y aksen ditambah A2XY sama dengan KX.
Di mana dari bentuk persamaan diferensial tersebut akan muncul dua asumsi penyederhanaan. Yang pertama, A1X dan A2X ini konstanta. Dan yang keduanya, Kx ini akan identik dengan 0. Ini khusus untuk persamaan diferensial yang homogen. Nah, tugas pertama kita yaitu menyelesaikan bentuk seperti ini, di mana Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A2Y sama dengan 0 ini merupakan persamaan diferensial yang homogen, itu seperti itu. Nah, selanjutnya sebenarnya ini hanya review dari mata kuliah sebelumnya ya. Jadi di sini nanti terkait dengan persamaan pelengkap akan ditemukan 3 jenis akar persamaan dari persamaan diferensial tadi. Nah, yang pertama, akar-akar real yang berbeda jika R1-nya tidak sama dengan R2. Dan jika R1 dan R2 adalah dua akar real yang berbeda pada suatu persamaan pelengkap, maka solusi umum dari Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A2Y sama dengan 0 ini, yaitu Y sama dengan C1 eksponensial R1X ditambah C2 eksponensial R2X. Dimana mungkin kalau kita lihat dari persamaan ABC gitu ya, nanti kita lihat dimana diskriminannya, kalau misalkan ini R1 tidak sama dengan R2, harus lebih dari 0 gitu ya. Baru dikatakan akar-akarnya real yang berbeda. Diskriminan itu apa sih? Kalau misalkan kita lihat persamaan ABC itu kan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Nah, diskriminan itu yang mana? Yang ini. Yang B kuadrat minus 4AC gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat, ini kalau misalkan diskriminannya lebih dari 0, berarti kan yang akar ini harus lebih dari 0 gitu ya. Di saat lebih dari 0, otomatis yang ini plus minusnya dia memiliki nilai gitu ya. Beda gitu, karena ada yang plus, ada yang minus gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau misalkan akar tunggal berulang seperti apa? Kalau misalkan kita temukan diskriminannya ini sama dengan 0. Nah, kalau diskriminannya 0, berarti kan ini akar 0 gitu ya. Minus B plus minus akar 0. Berarti ya hasilnya cuma minus B per 2A gitu ya. Seperti itu. Ini untuk akar tunggal yang berulang. Maka kalau misalkan kita menemukan akar tunggal berulang, maka solusinya yaitu Y sama dengan C1 eksponensial R1X ditambah C2 X eksponensial R1X. Atau bisa juga kita katakan Y sama dengan A eksponensial R1X ditambah B X eksponensial R1X atau Rx gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau misalkan akar-akar gabungan kompleks, atau mungkin kita bisa telah lihat diskriminannya ini kurang dari 0. Nah, kalau diskriminannya kurang dari 0, berarti kan si ini nilai akarnya itu bernilai negatif. Nah, kalau akar bernilai negatif, sudah bisa dipastikan bahwa nilainya akan berbentuk bilangan kompleks, yaitu memiliki imajiner gitu ya, seperti itu. Mungkin dibahas di materi-materi terdahulu ya, di bilangan kompleks seperti itu. Maka kalau kita menemukan akar-akarnya merupakan akar gabungan kompleks, maka bentuk solusinya menjadi Y sama dengan C1 eksponensial alpha X dikali cos beta X ditambah C2 eksponensial alpha X sinus beta X gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat sebagai contoh. Contoh yang keempat, tentukan solusi umum untuk persamaan diferensial Y double aksen ditambah 7Y aksen ditambah 12Y sama dengan 0. Maka, kalau kita lihat persamaan pelengkapnya, silakan kalian bisa menggunakan metode langsung seperti ini maupun menggunakan rumus ABC. Sehingga nanti akan diperoleh akarnya itu, akar-akar persamaannya itu, yaitu yang pertama minus 3 dan akar persamaan yang keduanya itu minus 4 gitu ya. Silakan kalian cobalah. Nah, karena
ini merupakan akarnya real yang berbeda, maka tadi kan udah disebutkan bahwa bentuknya itu Y sama dengan C1 eksponensial R1X ditambah C2 eksponensial R2. Sorry, yang ini kita pindahkan ditambah C2 eksponensial R2X gitu ya, seperti itu. Maka R1-nya kita masukkan, misalkan yang ini minus 3X, yang ini minus 4X. Maka solusinya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kelima, misalkan selesaikan Y double aksen minus 6Y aksen ditambah 9Y sama dengan 0. Nah, di sini jika kita cari akar persamaan kuadratnya, maka persamaan tersebut memiliki akar persamaan berulang. Benar nggak? Kita cek aja diskriminannya gitu ya. Yang pertama, kita cek D-nya ini kan harus sama dengan 0 gitu ya. Kalau pengen yang akarnya kembar. Kita cek. Berarti kan B kuadrat minus 4AC. Benar nggak sama dengan 0? Nah, B kuadratnya berarti kan minus 6 kuadrat berarti 36. Dikurangi 4AC. A-nya 1, C-nya 9. Berarti kan 4 dikali 9, 18, 36. Nah, 36 dikurangi 36, 0. Berarti jelas bahwa ini merupakan akar realnya, yaitu akar real yang kembar atau yang sama gitu ya. Nah, tinggal kita cari benar nggak nilainya 3. Berarti kan kalau tadi berdasarkan yang tadi, berarti tinggal hasilnya minus B per 2A. Benar nggak? Minus B berarti kan minus 6 gitu kan. Berarti kan 6 per 2. Hasilnya 3. Oke, benar kan? Nah, berarti solusinya berbentuk seperti ini. C1 eksponensial 3X ditambah C2 X eksponensial 3X. Nah, selanjutnya ini contoh yang terakhir. Selesaikan persamaan diferensial Y double aksen minus 4Y aksen ditambah 13Y sama dengan 0. Nah, pertama kita cek dulu diskriminannya. Kalau di sini kan berdasarkan penyelesaian, akar-akar dari persamaan pelengkap ini adalah 2 plus minus 3i, sehingga solusi umumnya berbentuk Y sama dengan C1 eksponensial 2X kosinus 3X ditambah C2 eksponensial 2X sinus 3X. Benar nggak sih akar-akar persamaannya ini merupakan akar bentuk kompleks? Nah, kita cek diskriminannya. Berarti kan tadi B kuadrat minus 4AC gitu ya. B kuadratnya berarti kan 16 dikurangi 4 dikali 1, 4 dikali 13, berapa? 52. Oke, nah ini jelas nilainya negatif gitu ya. Karena ini kurang dari 0. Jelas bahwa ini benar akar persamaannya merupakan bilangan kompleks. Nah, tinggal kita cari benar nggak sih nilainya ini. Silakan kalian coba diselesaikan. Sehingga solusinya berbentuk seperti ini. Mungkin itu materi yang akan kita bahas dalam perkuliahan. Silakan kalian pelajari dulu terkait materi-materi ini. Kalau misalkan kurang jelas, dapat kita diskusikan pada waktu kuliah. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.